Langsung saja kita panggilkan orang yang luar biasa, Muhammad Nur Ihsan ya. Ya dari RE. RE itu Lamongan. Semangat lagi. Luar biasa. Jadi teman-teman, saya di sini mungkin apa ya? Kepingin cerita dari background hidup saya dulu ya. Maaf. Jadi saya sebenarnya perantau teman-teman. Di sini ada yang perantau? Banyak ya pasti. Semua perantau. Betul ya. Itu maksudnya. Jadi saya sebenarnya bukan asli Lamongan teman-teman. Saya asli sebenarnya Demak. Jadi saya waktu di Saripan saya tahun 2004 itu bekerja di Kominfo. Ada tahu yang Kominfo ya? Ya itu antara lain. Tapi saya tidak dari detailernya. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah ke dokter pernah nggak? Pernah. Iya. Lalu biasanya kalau antrian kan ada orang bawa tas biasanya antri. Nah itulah detailer. Jadi mungkin ada teman-teman detailer itu apa ya? Ya begitulah. Jadi saya 2004 itu bekerja di Kominfo. Saya asli Demak, dari 10 bersaudara teman-teman. Jadi juga saya dari ya keluarga yang biasa. Makanya saya di sini saya dapat juga. Saya pertama naik pesawat ya dari Indonesia. Saya awam itu. Jadi saya awam. Saya memang ada flash saya yang hilang, jadi tidak bisa untuk di awam. Jadi saya sampai saya di pesawat, saya foto saya itu saya luar biasa. Maksudnya itu pertama kali saya di Kominfo berapa tahun saya tidak pernah naik pesawat kayak gitu. Lalu saya 2004 ternyata penempatan di Lamongan. Jadi di Lamongan itu kota kecil teman-teman, Los Angeles ya, Los Angeles di bagian barat. Jadi di Lamongan itu kota kecil yang mungkin ini apa kayak gitu, tahun 2004. Lalu saya mulai bekerja di tahun 2000. Sebenarnya saya sudah gabung 2008. 2008 itu saya sudah mulai gabung, cuma tidak fokus dan kena terminasi akhirnya. Kayak gitu. Lalu tahun 2010 saya mulai gabung lagi. Kalau tidak salah itu karena memang karena kebutuhan teman-teman. Jadi saat itu kan harus menghidupi keluarga juga. Jadi pasti kayak gitu. Jadi menghidupi keluarga, makanya saya harus secepatnya untuk berhasil di bisnis ini. Kayak gitu. Karena kita tidak mungkin lama-lama untuk bisa sukses di bisnis ini. Jadi tahun 2010 saya gabung lagi di Prudential. Tahun 2010 akhir kalau tidak salah bulan September itu saya mulai gabung lagi dan hasil yang kurang memuaskan. Kayak gitu. Jadi saya masih, tapi saya cuma 30 juta. Jadi kalau 30 juta, Pak Andreas, komisinya berapa Pak Andreas kalau 30 juta? 750. Betul, ya sekitar segitu per bulan. Padahal saat itu saya punya cicilan sepeda motor dan anak saya itu masih kecil dan butuh susu. Jadi ya mohon maaf, susu saya anak saya soalnya ya agak mahal deh, termasuk lumayan. Jadi saya harus memeras keras di tahun 2011-nya. Jadi alhamdulillah di tahun 2011 ini, 2011 itu saya mulai fokus dan saya bekerja maksimal. Karena di teman-teman, kalau misalnya jadi detailer, teman-teman itu punya schedule, time jadwal. Dan kalau misalnya teman-teman bisa diterapkan, itu bagus sebenarnya. Hari Sabtu itu teman-teman harus punya jadwal untuk di minggu depannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu tiap hari kalau di detailer itu harus ketemu 10 dokter. Itu dapat tanda tangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai memfokuskan di situ sebenarnya bisa. Jadi harus mulai mengatur untuk jadwalnya. Misalnya Senin saya harus ketemu targetnya berapa? 3 orang ya. Oke, 3 orang. 1, 2, 3. Itu kita jadwal. Dan Selasa juga sama, 1, 2, 3 sampai hari Sabtu. Misalnya saya Sabtu Minggu tidak mau diganggu, oke sampai hari Jumat. Dan hari Sabtu harus dievaluasi, kira-kira saya ketemu ini gimana, ketemu ini gimana, dan untuk jadwal-jadwal di minggu berikutnya. Kayak gitu. Kalau teman-teman bisa melakukan dengan konsisten, kita sadar lah. Selama ini mohon acungan jari, Mas dan angkat acungan tangan. Siapa yang konsisten tiap hari ketemu 3 orang deh? Ada? Kita jujur.
Pasti tidak ada. Karena kenapa? Sebenarnya bisnis ini itu bisnis konsisten, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa mengatur waktu dan konsisten melakukan itu, pasti luar biasa sih. Kita tidak perlu pinter sebenarnya, tidak perlu pinter. Konsisten dan komitmen teman-teman, itu aja. Jadi kalau misalnya tiap hari bisa konsisten ketemu 3 orang, tidak usah banyak, tidak usah 10 orang, 20 orang, enggak. 3 orang dan sesuai schedule itu, pasti luar biasa. Saya menerapkan itu di tahun 2011 itu. Alhamdulillah saya achieve tahu juga di tahun 2012 dengan saya juga. Saya termasuk UM yang ya biasa saja sebenarnya teman-teman. Saya 2012 UM loh teman-teman. Di sini yang 2012 UM siapa? Pasti sudah jadi AM. Soalnya angkatan saya itu Pak siapa namanya? Zulbahroin. Itu teman PPM saya. Sekarang sudah AM. Teman PPM saya. Lalu dari GS1 Bu itu juga teman PPM saya sekarang sudah AM. Harusnya kalau kita luar biasa harusnya bisa jadi AM. Jadi saya mulai menemukan pola. Dalam artian gini, kita harus mulai menemukan pola bekerja, kayak gitu. Saya tahun 2012 itu saya fokus untuk diproduksi. Maksudnya saya mengandalkan produksi pribadi. Bisa, kalau teman-teman bisa tetap bisa, tapi ternyata itu tidak kuat untuk ke jenjang berikutnya. Karena apa? Bisnis ini sebenarnya apa? Itu bisnis jaringan. Jadi kalau bisnis ini prinsipnya apa? Perbanyaki dan pinterin, itu aja. Kalau misalnya teman-teman rekrutnya banyak dan dipinterin, itu pasti jadi, pasti. Jadi mulai tahun 2012 itu saya mulai polanya apa? Jadi kayak gitu. Saya mulai 2012 itu baru ketemu, alhamdulillah. 2012 ketemu, saya mulai rekrut. Dan kalau misalnya rekrutan saya ini rekrut, yang baru diundang ini harus rekrut lagi. Jadi saat misalnya dia rekrutan baru saya ini 1 orang, dia rekrut 2 orang, kita datang paling tidak sekitar 6 orang dari rekrutan yang baru. Itu kalau misalnya teman-teman bisa diterapkan, itu sebenarnya luar biasa. Jadi kalau misalnya ada rekrutan teman 1 orang, oke. Lalu kita ngomong ke teman rekrutan kita, kalau misalnya kamu mau sukses di bisnis ini, harus bawa teman 2 orang lagi. Dan 2 orang lagi ini kita omongin lagi, harus bawa 2 orang lagi. Akhirnya apa? Kan berkelipatan. Ya alhamdulillah saya mencapai di tahun 2016 ini, alhamdulillah. Jadi dari tim saya sudah alhamdulillah, ada tim yang capek tahu, itu bisa seneng ya gitu. Ada sisi tajam nanti Pak. Saya sebenarnya di sini bukan memotivasi yang luar biasa, enggak. Saya cuma real saya aja deh. Jadi teman-teman kalau misalnya saya bisa, teman-teman pasti bisa. Intinya di situ. Saya itu dari orang desa. Lamongan pasti teman-teman kalau misalnya Lamongannya masih ke dalam lagi. Jadi kalau misalnya ke rumah saya itu, waduh ini masih Indonesia atau enggak ya? Kayak gitu. Ternyata bisa gitu. Jadi teman-teman tidak sebenarnya di bisnis ini tidak perlu pinter, tidak perlu kita banyak relasi, enggak. Yang penting mau melakukan komitmen dan konsisten itu aja. Kalau misalnya itu benar-benar gampang, konsultasikan ke leader teman-teman. Jadi kita buat goalnya jangka pendek, jangka panjang, kedepannya apa. Jadi nanti misalnya untuk akhir tahun ini saya harus achieve apa. Konsultasi ke leader, saya harus gimana pola kerja saya. Itu saya terapkan ke agensi saya. Jadi kalau misalnya saya rekrut agent, itu harus ketemu saya. Dan kita ngobrol, kepinginnya apa kamu di bisnis ini. Kalau misalnya untuk main-main ya sudah tidak usah. Dan harus ikut sistemnya. Nah, di kantor saya itu sistem untuk trainingnya, supportnya luar biasa. Dan kadang kalau misalnya agent baru, itu setelah fast start itu ada namanya super agent. Itu training khusus untuk agent baru. Dan 12 kali pertemuan dan harus deposit. Jadi itu masukkan sistem di situ untuk agent. Ya gitu. Saya ada materi boleh ya, Pak Rian? Oke. Saya mulai tahun 2015 itu saya fokus ke syariah, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada yang jualan syariah, itu ya tidak apa-apa. Itu sebenarnya cuma pola mindset saja ya.
Why syariah? Jadi teman-teman sebenarnya syariah ini bisa untuk siapapun lah. Apalagi teman-teman ya mohon maaf kalau misalnya Muslim juga sebenarnya bisa juga jualan untuk syariah itu lebih mengena sebenarnya. Kenapa? Katanya Pak Rinaldi, ada malaikat datang Pak Jamiah. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, ya mohon maaf, sebenarnya kita ngobrol ke yang Muslim dan menawarkan untuk syariah, itu sebenarnya malah orang ada plus, nilai plusnya bagi oh ini orang yang enggak gimana aja bisa menyarankan untuk syariah. Ini gitu. Apalagi yang kita sama-sama Muslim. Itu. Nah, saya ingin menjelaskan di konsep asuransi syariah sendiri. Nah, pengertian asuransi syariah itu konsep asuransi syariah itu menurut Muhammad Syakir Sula, ini bukan menurut saya ya. Menurut Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko. Jadi saling tolong menolong kalau di syariah. Intinya di situ. Di antara sesama orang sehingga antara dengan yang lain yang menjadi penanggung atas resiko yang lain. Ini sebenarnya tidak ada unsur yang dirugikan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada sekumpulan kayak gini teman-teman, kalau misalnya di RT itu ada namanya Sinoman kalau di tempat saya, tidak tahu kalau di sini ya. Itu kan kita mengumpulkan sedikit, misalnya ada risiko kan untuk dikasihkan yang terjadi resiko. Sama dengan ini prinsipnya. Tidak ada dirugikan kok dalam syariah sebenarnya. Kayak gitu. Yang ini menurut Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional pengertian asuransi syariah ini takmin, takaful atau tadamun. Yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pula pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu mulai akad. Jadi kalau misalnya dibesarkan apa? Di akad. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jualan syariah itu harus di akad halaman ke-7 Romawi ke-8 kalau tidak salah. Itu ada akadnya, harus dibacakan ke nasabah. Karena itu harus ada akadnya. Akad itu penting. Kalau dalam Islam, kalau misalnya kita mau akad nikah, itu kan cuma ngomong, itu sudah menjadikan hal tersebut jadi halal. Sama dengan akad di sini gitu. Jadi perlu kita jelaskan ke nasabah kita untuk akadnya. Gitu. Soalnya dalam Islam, kalau misalnya akad itu akad nikah itu cuma ngomong, saya terima nikahnya itu aja, itu bisa menjadi halal, sah. Sama dengan di sini, intinya di situ. Jadi kalau teman-teman tidak membacakan, akhirnya apa? Tidak sah dalam syariahnya. Yang berikutnya, ini 20 alasan mengapa teman-teman kalau misalnya ini bisa dibacakan ke orang yang nasabah teman-teman, ini pasti akan oh benar ya. Dalam Al-Quran itu ada namanya kewajiban 1 tahun setelah meninggal. Di mana? Quran surat Al-Baqarah ayat 240. Itu ada. Gitu loh. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuknya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya. Ini apa kita ngomong? Kan uang pertanggungan sebenarnya. Dalam Islam itu sudah mempersiapkan di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman prospek ke calon nasabah yang muslim itu lebih enak sebenarnya, pasti lebih enak ngomongnya, karena dasarnya sudah ada gitu. Jadi dan diantaramu meninggalkan istri adalah berwasiat untuknya. Kenapa istri? Bukan meninggalkan suami. Dalam Islam karena mencari nafkah itu harus laki-laki. Di konsep asuransi juga sama kan? Harusnya kalau misalnya kita ngomong NFP ya Pak ya Pak. Itu yang tercover dulu harusnya apa? Pencari nafkah utama suami. Mas tidak dengan yang ini, kan? Gitu loh. Ya. Dan kamu dalam meninggalkan istri, hendaklah bersuat untuknya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya. Bukan meninggalkan suami atau meninggalkan anak, enggak. Jadi harus yang tercover dulu, itu harus suami. Makanya teman-teman kalau misalnya kita
menawarkan sebenarnya kalau misalnya mau ngikutin anaknya, kita harus bisa untuk meyakinkan yang ikut itu harus ayah dulu. Itu sebenarnya bisa membantu gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya ada resiko anak, ayahnya masih bisa bekerja nggak? Masih kan? Tapi kalau misalnya ada resiko ayah, anaknya bisa bekerja. Itu satu. Nanti akhirnya apa? Berpengaruhnya pasti api teman-teman akan besar. Untuk anak mungkin 500, 750 cukup. Tapi untuk ayah tidak cukup. Berapa? Di atas 750, 1 juta per bulan, 1.500.000. Itu yang akan diterima. Gitu. Akhirnya produksi teman-teman pasti akan besar. Kayak gitu. Jadi kita rubah konsep. Gamatan kalau misalnya ngikutin anaknya, oke, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus ikutin ayahnya sama anaknya, atau ayahnya sama ibunya. Itu dulu. Yang penting mencari nafkah utama dulu sebenarnya yang pertama. Ini dasarnya ini. Yang kedua, demi anak-anak. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Quran surat An-Nisa ayat 9. Jadi di dalam Al-Quran pun ada kalau misalnya anak saudara muslim kayak gitu. Jadi harus meninggalkan itu apa? Yang kuat, keturunan yang kuat. Intinya di situ di dalam muslim ini. Jadi tidak boleh meninggalkan yang lemah. Dalam artian kalau misalnya dia punya setidaknya kalau ada asuransi untuk ayahnya, itu kan kalau misalnya ada resiko sama ayahnya kan sudah kuat. Intinya di situ. Dan untuk masa depan, yang ketiga, alasan ketiga itu untuk masa depan. Dasarnya apa? Ini Quran surat Al-Hasr ayat 18. Bacanya gimana? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Jadi kita sudah mempersiapkan ke depannya. Gitu. Jadi konsep ini itu sebenarnya sama kayak misalnya di asuransi. Kita mempersiapkan apa untuk masa depan. Intinya di situ. Jadi hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Oke? Saya lanjut? Oke. Yang keempat ini menyiapkan masa depan untuk ahli waris. Jadi ini hadis Nabi sih. Bahwa saat apabila kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup, jaminan hartanya adalah lebih baik ketimbang kamu tinggalkannya dalam keadaan serba kekurangan. Sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang, terkadang diberi, terkadang tidak. Ini juga untuk ahli waris mempersiapkan, intinya di situ. Kembali apa? Kembali ke konsep asuransi kita sebenarnya. Jadi kita mempersiapkan untuk uang pertanggungan, untuk masa depan itu sudah ada. Kayak gitu. Saya lanjutkan. Ini. Jadi dialog Rasulullah dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tidak salah saat ini termasuk sahabat yang paling kaya kalau misalnya waktu di zaman ini. Nah, ini mungkin yang sering populer. Ini teman-teman pasti ya juga sering baca juga ya itu. Ini juga perlu disampaikan ke calon nasabah teman-teman. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kalau misalnya muda, biaya asuransinya mana? Yang tua sama yang muda, mana yang mana? Dan kita harus mempersiapkan di saat muda kita. Dan sehat sebelum sakit. Kalau misalnya sudah sakit, diterima tidak sama Indonesia? Tidak kan? Cocok juga kan? Kaya sebelum miskin. Oke, kalau misalnya katanya Pak Joni, jadi ada nasabah yang bisnisnya sekarang bagus, benar, kita mempersiapkan. Kalau misalnya pas turun, dia tidak akan bisa. Itu. Dan lapang sebelum sempit. Nah, kalau misalnya kebutuhannya banyak, nah, kan tetap tidak bisa untuk mempersiapkan untuk masa depannya dia. Dan hidup sebelum mati. Kalau misalnya sudah mati, yang dapat apa? Uang pertanggungan Pak ya. Jadi kita hidup itu harus mempersiapkan, intinya di situ. Hidup baru boleh ikut asuransi. Kalau misalnya ada mati, baru nanti ada yang dikasihkan untuk ahli warisnya misalnya.
Nah, ini yang mungkin kayak misalnya persiapan dana haji itu nanti akan lebih detail lagi. Jadi persiapan dana haji pun sebenarnya bisa. Kalau misalnya yang sekarang yang muslim kan kalau misalnya haji kan masa tubuhnya kurang lebih sekitar 20 tahun. Nah, itu kita bisa mengcover di situ sebenarnya. Jadi bisa dia ambil ONA plus misalnya, itu bisa untuk kita investasikan di Prudential Syariah. Dan dana umroh itu juga bisa, dan bagi hasil. Bagi hasil apa? Karena di Prudential itu ada namanya, teman-teman kalau misalnya diinvestasikan kan ada namanya Jakarta Islamic Index. Nah di situ kan tidak ada namanya, mohon maaf, perbankan, rokok kan tidak ada. Nah ini ada bagi hasilnya. Bebas dari goror, tidak pasangan kejelasan, bebas dari maisir, tidak ada perjudian, unsur judi tidak ada. Jadi kalau misalnya yang muslim yang taat itu pasti akan oh iya itu teman-teman. Dan tidak riba, lalu menghindari uang sukat atau rancu ya. Jadi itu dan mensucikan harta. Dan asuransi syariah menggunakan prinsip risk sharing, jadi bukan kalau yang beda sama yang profesional. Dan berbagi dengan orang lain, infak dan sedekah itu di situ. Dan ini alasan yang lain tolong menolong dalam kebaikan. Kalau misalnya kita sama-sama satu anggota semua ini pasti dalam hal kebaikan. Berhemat untuk masa sulit. Pernah tahu kisahnya Nabi Yusuf ya? Kalau misalnya di dalam Al-Quran ada ya. Jadi kalau Nabi Yusuf itu akan datang itu masa 7 tahun yang akan luar biasa. Maksudnya ekonominya bagus, maksudnya bagus dan harus mempersiapkan untuk 7 tahun berikutnya yang keadaan sulit. Ini jangan sini. Berhemat untuk masa sulit. Jadi kalau misalnya ada resiko, dia sudah ada yang dipersiapkan. Ini asuransi syariah halal dan mencegah penderitaan bagi janda. Ini lagi kan. Kenapa bagi ibu? Karena kalau misalnya ibu rumah tangga ada resiko sama ayahnya, kira-kira gimana? Kan? Nah ini harus mempersiapkan di sini. Dan yatim piatu dan mempersiapkan dana pensiun. Ini prinsipnya sebenarnya. Mari kita tolong dalam kebaikan dengan terus dan ikhlas hidup dunia sekali. Ini materi saya tidak begitu banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada yang pertanyaan tentang hal ini, tidak apa-apa, atau yang dari background saya juga tidak masalah. Coba Pak Indras, semangat pagi. Mungkin ada yang tanya ini, mumpung berbicara tentang produk syariah, ya. Ini lagi unit linknya naik terus. Ya Pak Joni. Pak, boleh minta tolong dibantu dijelaskan kalau kita taruh uang di konvensional dibandingkan dengan uang di syariah, ini hanya untuk dananya lebih besar konvensional. Padahal syariah ini kan sudah lagi digalakkan dan satu kali uangnya juga bisa dipakai untuk haji. Itu bagaimana handlingnya Pak? Makasih Pak Joni. Jadi kalau misalnya kita bicara untuk investasi ya, jadi kalau di syariah itu sebenarnya tidak boleh ada namanya tabungan. Karena konsep tabungan teman-teman itu pasti mikirnya apa? Bunga. Hah? Oke, untung ya. Jadi kalau konsep di syariah sebenarnya kita ngomong investasi sebenarnya. Nah kalau misalnya di investasi, Pak, mohon maaf. Satu, kenapa? Kita tahu alasannya aja. Karena kenapa? Biaya asuransi syariah lebih mahal mana sama konvensional. Oke. Yang kedua, penempatan dana. Kalau misalnya konvensional Pak, kita boleh tempatin di mana? Yang penting mengumpulkan. Misalnya di perbankan. Dan sekarang yang paling booming apa? Perbankan kan hasil investasinya pasti bagus. Di rokok itu pasti hasilnya akan besar. Tapi kalau di sini memang itu ada namanya saham-saham yang memang tidak boleh ada unsur namanya maisir yang tadi goro riba tidak boleh. Pasti tidak akan besar. Maksudnya kedepannya pasti besar, tapi untuk dibanding yang profesional pasti akan beda. Intinya di situ Pak. Jadi kalau kita ngomong sih memang tidak untuk diinvestasi ya, kita lebih cenderung kalau syariah itu kita di prinsipnya, di konsep. Intinya di situ. Kalau misalnya dia ngomong
ngomong untuk di hasil investasi, ya itu memang kita tetap tidak besar. Pasti lebih besar yang konvensional pasti sampai sekarang. Karena instrumennya pasti lebih banyak yang konvensional. Intinya di situ. Jadi kalau di kita ngomong syariah itu kita ngomong di konsep. Jadi konsepnya apa ya, saling tolong menolong, tidak ada unsur maisir riba itu. Intinya di situ. Nah, kalau misalnya orang itu akhirnya meninggalnya sudah asuransi perjemaah kan, gitu ya, naruh uang. Tiba-tiba ngomong itu ganti duit itu kok iso duit besar, gitu. Misalnya dia dapat UP 100 juta, 200 juta, itu kan bukan uang saya. Itu bagaimana? Oke, saya setuju Pak. Sama dengan misalnya dengan gini. Ya saya bicarakan tadi yang sinoman itu kan prinsipnya juga sama gitu. Jadi kita mempersiapkan apa? Itu dana sebenarnya konsep syariah itu gimana? Kita mengumpulkan sebagian uang, sebagian ya dengan tabaruk, bukan yang untuk apa namanya investasi ya. Tabaruk kita kumpulkan kan itu dananya dikumpulkan bareng. Kita kembalikan itu untuk yang beresiko. Kalau misalnya kita sebenarnya kita jujur, kalau misalnya kita kena resiko, kira-kira mau nggak? Sebenarnya nggak mau. Tapi karena memang sudah diakadnya bahwa ini nanti dikelola sama prudential dananya, kalau misalnya ada resiko akan dikasihkan yang terjadi resiko. Makanya kita jelaskan di akad itu antara di situ, karena di akad ada. Jadi dana ini dikelola di tabaruk. Intinya di situ aja. Itu. Ya, uang besar itu halal. Iya, karena sudah ada, intinya di situ kok. Di Dewan Syariah kan pengertian tadi di depan kan sudah ada gitu. Saling tolong menolong kan intinya di situ. Kita mengumpulkan sebagian uang untuk saling tolong menolong. Konsepnya di situ Pak. Tapi itu kan asuransi Inggris, jadi kan dari Inggris kan kita nggak tahu. Oke. Sekarang pengelolaan di prudential itu sudah beda. Konvensional sama syariah laporan keuangannya sudah beda. Kan? Kita tunjukkan di laporan keuangan. Nggak apa-apa Pak. Gitu. Memang kalau misalnya orang pasti banyak HO-nya pasti. Kayak gitu. Tapi kita kuat-kuatan di situ. Jadi kita kembalikan biasanya di konsep, kita memang di konsep aja. Jadi kalau misalnya saya lebih yang dalil apa dan apa, saya jarang memakai. Karena pasti akan, dia akhirnya nggak closing loh. Jadi kita konsep dan tidak ada maisir walau riba, itu sudah ada. Gitu aja. Masih apa Sony ya? Oke? Mungkin ada lagi? Tanya? Oh ya ini, Bu Agnes. Terima kasih Pak. Saya mau tanya, misalnya kalau kita mau menawarkan untuk tabungan haji ya tadi ya, kemudian kan ini investasinya naik turun nih Pak, apalagi hasil dari convention dengan yang syariah pasti sangat jauh berbeda. Nah, takutnya begini, kalau andai kata suatu hari nanti dikala dia harus mendaftarkan haji, itu nilai investasinya pas turun gitu Pak. Nah, itu bagaimana cara kita ngomong, cara kita bicara ke orangnya sehingga meyakinkan dia bahwa ini bakal bisa untuk daftar haji nantinya gitu. Dan menghadapi resiko seperti itu tadi bagaimana? Terima kasih. Masih pertanyaan bagus ya. Memang kalau di haji itu perlu detail. Nah, kenapa? Kalau misalnya teman-teman memang kita nawarkan di haji, itu seakan-akan kan yang daftarkan prudent. Itu hati-hati loh. Kita sebenarnya apa? Mengelola dananya saja. Dalam artian sekarang masa tunggu 20 tahun. Kalau misalnya yang plus sekarang berapa? Kurang lebih sekitar 130 juta untuk satu orang kan. Kalau misalnya 2 orang kurang lebih 260-an juta. Nah, daripada dia nunggu 20 tahun, kita diinvestasikan di prudential berapa? 15 tahun saja. Oke, 15 tahun saja. Kalau misalnya hasil investasinya ini memang kita agak mengalah di komposisinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomong untuk di haji, itu komposisinya jangan 90-10. Paling tidak kita pembagiannya di 60-40. Bisa-bisa 50-50, tergantung orangnya kepengen di tahun keberapa. Intinya di situ. Yang penting kita tekankan, bukan prudential yang daftarkan loh. Itu Pak. Karena banyak di luar sana, ngomong di tabungan haji. Mindset orang itu yang daftarkan nanti prudent. Sebenarnya enggak. Kita mau mengelola dananya saja. Daripada ditaruh di kalau misalnya di depak ya. Ya, di depak kalau misalnya dia. Jadi itu kan tidak berkembang. Itu bisa ditaruh di sini. Intinya di situ. Jadi satu itu. Yang kedua kalau misalnya dia sudah punya porsi.
Jadi kalau saya kan sudah, jadi kita daftar haji itu pasti ditawari sama bank yang kelolaan kok. Misalnya saya di Bank Muamalat kemarin ya, itu pasti ditawari untuk pelunasannya tidak nabung di kita. Per bulan berapa Pak? Per bulan 1 juta, sama kan untuk pelunasannya. Kan kalau di haji teman-teman ya, itu kan harus porsi dulu 25 juta satu orang. Pelunasannya kan setelah mau berangkat 20 tahun lagi kan. Pelunasannya misalnya dia kurangnya misalnya 20 juta misalnya. Kan kita bisa persiapkan nabung sekarang 1 jutaan atau 500 dibiarin selama 20 tahun. Menguntungkan nggak? Pasti menguntungkan. Apalagi ditaruh di Prudential. Intinya di situ. Pak, berarti kalau dia daftar haji kan 25 juta untuk dapat porsi. Oke, 20 tahun kemudian. Tapi di bulan itu dia nggak perlu bayar dulu ya? Belum ya Pak? Nggak perlu. Tapi kan untuk pelunasan besok itu kan harus langsung. Jadi alternatifnya dia bayar di bank, nyicil di bank boleh, atau di Prudential. Kita arahkan ke Prudential. Enggak, gini Pak Joni, maksudnya gini. Kita ambil porsi dulu, sudah dapat porsi kan, sudah dapat antrian. Lalu untuk pelunasannya, nah itu yang kita kelola. Kalau misalnya ada nasabah, pasti kalau dia sudah daftar, saya sudah punya porsi kok. Nah, pelunasannya nanti di mana? Nanti kita persiapkan di Prudential Syariah untuk pelunasan nanti. Berarti dia sudah bayar 20, pada saat 20 tahun lagi mungkin bisa 50 biayanya ya. Kan sekarang kalau di kita lah, pasti butuh oleh-oleh. Butuh kalau misalnya di tempat saya ya, orang datang haji itu pasti ngasih oleh-oleh. Jadi orang yang datang nih jenguk, Ya. itu pasti kasih oleh-oleh. Nggak cukup 30 juta Pak. Nggak cukup. Nah itu kita ngomong di situ gitu. Betul. Jadi kita harus mempersiapkan untuk sangu juga. Gitu. Itu yang nggak pernah kita dapat. Ya alhamdulillah. Siapkan itunya kan. Iya. Ngasih tetangga, ngasih apa gitu memang nggak perlu uang. Kan tetap gitu. Yang nganter mau buat Oh, yang ngasih makan. betul. Itu antara pasti banyak yang lain-lain. Memang dana haji mungkin sekitar 40 juta, tapi yang lain-lainnya bisa 40 juta juga. Maksudnya pas berangkat bisa 40 juta, padahal dia bayarnya 25 juta begitu. Maksudnya gini Pak Doni, kita kan sudah dapat porsi ini 25 juta. Ya. Dia misalnya per bulannya 500 deh. 10 tahun lagi berarti berapa? 60 juta kan? 60 juta. Dibiarin lagi 10 tahun, berarti kan masa tunggunya dia 20 tahun. Berarti saat 20 tahun lagi, uangnya dia mungkin jadi berapa? 120 jutaan mungkin kalau diinvestasi 100 juta deh. Kan lumayan, dia pelunasinya cuma berarti kemarin 25 juta, berarti sekitar kurang 15 juta. Dilunasi sudah 15 juta, yang lainnya bisa lain. Yang jadi pertanyaan saya nih Pak, saya bayar porsi 25 juta, pas berangkat itu apakah 25 juta atau masih lebih besar? Lebih besar, kan ada pelunasannya nanti. Karena ongkos naik haji sekarang kurang lebih sekitar 40 jutaan. Berarti misalnya pas berangkat 40, berarti kurang 15 haji bayar. Oh, gitu. Jawab jadi ya. Oke. Ada lagi? Ini mumpung pakarnya ada di sini. Iya. Jadi untuk produk syariah ini jarang dijual ya. Anda kalau lihat sekarang ini di Google ya, lihat di Google cari ya 10 unit link yang paling moncer ya. Prudential punya fund equity syariah itu kalau tidak salah nomor 8 dari 10 itu nomor 8. Terus nomor 9-nya itu syariah juga di ya, tahu. Nah, itu bagus sekali loh dari Januari sampai bulan September kemarin. September kemarin kurang lebih 20% lebih. Ya. Jadi konvensional sekarang belum tentu menang loh, ya. Nomor satunya aja juga dari perusahaan lain itu 60%. Itu syariah juga. Gitu ya. Jadi ayo kita belajar ya bagaimana menjual produk yang syariah. Ya Pak ini. Boleh nggak kita bilang bahwa ini loh investasinya harga unitnya lagi murah. Jadi satu kali 10 tahun lagi kalau kita proyeksi sama seperti konvensional kurang lebih seperti kayak gitu kan kinerjanya sama, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu ada orang sekompolan tertentu itu dari keturunan Muslim tapi keturunan dari Iran, pelajaran dari Iran. Mas yo aku buat tawari syariah, saya tetap nggak mau. Saya tetap misalnya terima duit bunganya buang nanti tak buang uang duit itu bagaimana?
memang ini Pak Joni, ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa itu tidak boleh, itu tidak bisa kita rubah, itu tidak bisa. Akhirnya apa? Next, sudah. Kita daripada ngeyel sama orang itu pasti tidak akan closing kok. Daripada kita tenaga kita curahkan ke sana, mending kita cari nasabah yang lain. Ke sana kita dapat 1 orang yang tidak pasti closing, mending kita 10 orang bisa closing 2. Kan lebih menguntungkan itu, karena itu keyakinan, itu tidak bisa. Lalu yang pertama tadi apa? Harga unit ini Oh, kan harga unit. murah. Sebenarnya kalau di syariah itu kita tidak boleh ngomong apa, bunga kan? Kalau misalnya investasi boleh. Misalnya gini, orangnya pedagang, Pak Ji, kira dagang nih. Sehari misalnya pulangane misalnya, atau ambilnya misalnya 100.000, kita jual 120.000, boleh nggak? 20.000-nya apa? Keuntungan, boleh kan? Gitu. Ya nggak boleh apa? Kan kita tentukan bunga, gitu loh. Misalnya kita pinjam uang, bunganya segini, itu sebenarnya nggak boleh, gitu loh. Oke? Udah kayaknya sudah puas semua kan? Sudah puas semua. Kalau tidak ada yang nanya, tak suruh nanya. Waduh, jangan susah-susah Bu Citra. Enggak. Selamat pagi Pak Ihsan. Pagi Bu Citra. Saya mau nanya, Bapak kan gabungnya 2008. Ya, Terus tapi ini terus kemudian aktif lagi tadi tahun 2010. 2010 Pak ya. Itu apa langsung syariah atau masih sempat jual konvensional? Oke. Terus yang kedua, memanage ini ya Pak, semangatnya itu seperti apa? Melalui cara mungkin dengan kontes-kontes atau mungkin karena apa ya? Karena banyak rekrutan, terus akhirnya banyak tim, akhirnya ikut semangat atau gimana? Terus yang ketiga, apa di bawahnya Pak Ihsan itu apa sudah syariah semua atau beberapa masih konven? Terima kasih. Masih benar. Oh, sulit loh pertanyaannya pasti. Makasih Bu Citra. Jadi saya 2010 itu konvensional. Karena leader saya tidak pernah mengajari. Intinya di situ. Teman-teman sebenarnya apa? Itu kan karena leadernya saja tidak mengajari. Intinya di situ. Mau jual syariah. Saya mulai belajar itu tahun 2014, Bu. 2014, oh ternyata konsep syariah gimana sih? Oh kayak gini, kayak gini. Di kantor saya masih belum banyak untuk syariah. Jadi khusus leader itu di kantor saya ada 3 leader SUM, UM, ada 3 atau 4 leader khusus yang memang khusus syariah. Jadi saya tidak langsung Bu, jadi tetap saya harus belajar. Karena apa sih keuntungan syariah? Ternyata itu syariah itu menguntungkan bagi nasabahnya sebenarnya. Karena ada konsepnya lagi apa? Surplus sharing Pak Juni ya. Betul kan? Itu sebenarnya menguntungkan untuk nasabah sebenarnya. Memang untuk pembagiannya kalau teman-teman kalau misalnya pembagiannya asuran apa namanya biaya akuisisi sama servernya itu pasti tidak bisa. Konvensional bisa 90% bisa 10% bisa. Kalau di syariah nggak bisa. Maksimal paling 70% 30%. Karena memang tidak boleh ada hutang di dalam syariah. Kayak gitu. Dan nilai tunainya itu sudah real kalau yang di syariah. Kalau di konvensional masih kepotong biaya-biaya. Kalau di syariah kan enggak. Sudah sesuai ilustrasi sudah itu. Gitu. Iya. Lalu yang kedua tadi memanage. Ya. Jadi kalau saya itu kontes itu pribadi. Jadi agent A, agent B, agent C, agent D itu beda-beda. Dia maunya apa? Makanya kita ngobrol satu persatu. Goalnya dia mau apa kayak gitu. Saya goalnya kontes tidak pernah maksudnya besar apa-apa enggak. Dia kecil-kecil tapi kita person per person. Gitu. Lalu untuk manage semangat, nah itu memang yang sebenarnya apa ya? Ya kita sebenarnya tugasnya apa sih? Menemukan agent aja kok. Yang start itu aja. Menemukan. Dengan menemukannya apa? Caranya apa? Ya perbanyak. Jadi banyakin dan pinterin itu aja. Akhirnya dia akan ketahuan, oh ini yang agent yang start. Kita perlakuannya akan beda. Agent yang biasanya beda, kayak gitu. Lalu saya menemukan apa? Agent itu jangan terlalu dimanja. Ya mohon maaf Bu, kalau saya nemeni agent tanya, pernah enggak? Enggak pernah. Karena akan selamanya kayak gitu. Gitu loh. Oh, pegang omongan saya. Jadi kalau agent dimanja, kalau misalnya tidak ada leadernya, tidak akan closing. Kalau saya, agent, oke terjuno. Ada apa patrifonnya saya? Tapi ekosistemnya dulu Bu. Jadi 12 pertemuan itu harus selesai. Ya, kalau di Lamongan ya 12 pertemuan jadi termasuk kelas HO, kelas presentasi, kelas itu sudah selesai semua, terjuno. Ada pertanyaan, tanya saya. Jangan pernah mengandalkan saya untuk nemenin, saya tidak akan mau.
Karena itu pernah saya lakukan di tahun 2014, 2013. Ternyata ya izinnya juga TBC, Montabel. Itu mesti tanya. Oke Pak. Ya, mungkin ada lain? Bu Popel mau tanya? Pak Santoso? Nggak ada. Boleh Nggak ceritakan ada. mencucikan data tadi yang di poin Oke, itu juga banyak pertanyaan. Ya. Dalam artian kalau misalnya di konsep di asuransi syariah itu memang sudah ada namanya zakat sebenarnya. Itu sudah ada, kalau di laporan kan ada zakat. Nah itu sudah suci kalau misalnya apa namanya, dalam Islam itu sudah mensucikan termasuk zakat. Intinya di situ. Memang tidak semua harta kita, intinya di situ. Jadi yang diinvestasikan di sini itu sudah suci, intinya di situ. Itu maksudnya. Kalau misalnya semua harta kita kan nanti kalau di dalam Islam kan hitungnya zakat semua, zakat mal namanya. Jadi berapa hartanya, misalnya 1 miliar, jadi 2,5% itu nanti disucikan untuk zakat. Ah, itu lagi konsepnya. Jadi kalau misalnya kita saling tolong menolong Pak, kalau misalnya ada resiko kan kita hitungannya apa? Infak ke dia kan, sodako. Ada resiko kita kasihkan, kayak gitu. Intinya di situ. Oke Pak ya. Baru pulang ya. Ya, ada lagi? Mumpung di sini ditahan. Ya, ini saya ada bukunya di bawah ya. Saya ada 30 alasan kenapa. Ada Pak ya? Ada 30 alasan ya. Anda terus belajar ya. Ini kan banyak orang yang kurang berani ya untuk menjual yang syariah ya. Sedangkan pembeli produk syariah juga tidak terbatas orang muslim saja ya. Orang yang beragama lain pun bisa, karena lihat dari perkembangan investasi unit link syariah ini luar biasa sekarang. Ya, bank swasta sekarang BCA syariah, Permata syariah semua syariah. Ya. Karena itu memang istilahnya masih terbuka luas ya. Terbuka luas, banyak orang yang pasarnya masih luas. Oke. Ada lagi? Investasi syariah sama ilustrasinya kira-kira berapa persen perbedaan? Untuk apa? Pengalamannya Pak. Jadi Ilustrasi. hasil di ilustrasi terus ilustrasi sekian, tetapi kenyataannya Saya kan mulai ada nasabah saya sekitar 2014, 2013 ada sih yang syariah. 2013 ada. Itu sesuai on ilustrasi? Ya. Kayak gitu. Di yang tinggi atau itu udah tinggi untuk Ada toh, tetap ada. Tetap ada. Jadi tetap kalau misalnya tinggi rendah kita sampaikan. Namanya investasi kan ada ya. sama kan ya gitu. Juga sama. Kalau misalnya yang rata-rata ya sekitar rendah, sedang tinggi itu sudah hampir sama. Iya. saya dikonten ya beda jauh kalau kondisi sekarang. Iya. Di samping itu kalau di konven kan tetap nanti kalau misalnya diambil tidak segitu, Pak. Ada biaya-biayanya kan yang lain. Karena terutang kan. Kalau di ilustrasi syariah ya sesuai. potong di Iya. depan ya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan itu sebenarnya dari mindset saja kok. Kalau misalnya kita kita orang ini kayaknya syariah, kita tahu di syariah. Memang kalau misalnya kita jelaskan yang lain dan yang mati begitu, nggak usah, kita konsepnya saja. Pak, kalau misalnya dapat konven, Pak saya tetap mau konven 10 juta, Bapak tolak? Yo, gimana lah bisa tolak? Iya. Ditolak? Iya. Syariah jenis lain kalau misalnya. Kartu nama. Tapi tetap kita beradu dulu. Beradu argumen dulu. Itu. Mati-matian beradu argumen di situ. Bagaimana dia tetap cari syariah. Jadi harus pakai pin khusus syariah. Saya di Mojokerto diprotes. Kenapa merah? Harusnya kan hijau. Itu cuma simbolis saja. Nggak mau. Ada lagi yang tanya? Sudah, Pak. Udah mau pulang ya. Sebelum Pak Nur Iksan pulang ya, kita akan berikan sesuatu ya, penghargaan untuk Pak Nur Iksan. Ya. Bu, ini siapa?